Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sukma Rahayu, NIM 2117184 yang akan memaparkan mengenai biografi tokoh Sunan Derajat, latar belakang dan perkembangan kisah perjuangan dari Sunan Derajat. Perkembangan Islam di Indonesia dimulai sejak sekitar awal tahun 1400 Masehi. Ajaran Islam dibawa oleh para pedagang dari Arab, Turki, Hindia, Gujarat. Untuk itu, agama Islam masuk ke Indonesia kebanyakan terjadi di daerah pesisir pantai. Untuk di Jawa sendiri, agama Islam mulai disiarkan di kota-kota pesisir seperti Tuban, Gresik, Demak, Lamongan, dan Surabaya. Kemudian Islam mulai diajarkan oleh para ulama yang tergabung dalam Wali Songo. Mereka menyebarkan agama Islam dengan membuat pesantren-pesantren yang menerima santri dari belahan Nusantara. Salah satu orang yang berpengaruh dan dikenal sebagai tokoh penyebar agama Islam di tanah Jawa yakni Sunan Derajat. Beliau seorang wali yang namanya juga populer sebagai bagian dari anggota Wali Songo. Keberhasilannya dalam menyebarkan agama Islam dibuktikan dengan adanya bangunan sejarah serta hasil karya arsitektur yang membuat Islam diterima di masyarakat Jawa. Sunan Derajat mempunyai nama asli Raden Qasim atau Raden Syarifuddin. Beliau putra dari seorang Wali Songo yang terkenal juga, yakni Sunan Ampel. Beliau lahir diperkirakan sekitar tahun 1470 Masehi. Sunan Derajat juga bersaudara dengan anggota Wali Songo lainnya, yakni Sunan Bonang. Sejak kecil, Sunan Derajat sudah memiliki kecerdasan yang luar biasa, sehingga mampu menguasai materi tentang agama Islam. Julukannya sebagai Derajat, Sunan Derajat, karena beliau telah melakukan penyebaran agama Islam di desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Latar belakang Sunan Derajat. Sejak kecil, Raden Qasim atau Sunan Derajat itu menghabiskan waktu bermainnya di desa tempat beliau tinggal, yakni di daerahnya Ampel Denta. Kemudian saat menginjak dewasa, Raden Qasim atau Sunan Derajat ingin melakukan seperti kakaknya, yakni Sunan Bonang. Sunan Bonang itu dikirim oleh ayahnya di daerah Tuban untuk berdakwah. Raden Qasim atau Sunan Derajat selalu mempelajari ajaran-ajaran agama Islam untuk dikuasainya. Setelah menguasai ajaran-ajaran Islam, Raden Qasim atau Sunan Derajat segera mencari tempat untuk beliau berdakwah. Tempat yang diambil dan dijadikan pusat kegiatan dakwahnya yakni di desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Raden Qasim selain berdakwah juga
menjadi pemegang kendali otonom Kerajaan Demak kurang lebih selama 36 tahun. Raden Kosim atau Sunan Derajat dikenal sebagai wali yang berjiwa sosial, di mana beliau itu selalu memperhatikan masyarakatnya yang tidak mampu. Kemudian beliau juga selalu mendahulukan kesejahteraan masyarakatnya, memberikan motivasi kepada masyarakat setelah mendahulukan kepentingan umumnya. Beliau juga selalu memberikan ajaran-ajaran Islam. Karena keberhasilannya menyebarkan agama Islam di desa Derajat dan mampu memakmurkan kehidupan masyarakatnya, Raden Kosim atau Sunan Derajat itu mendapatkan gelar Sunan Mayang Madu dari Sunan Demak pada tahun 1520 Masehi. Kisah perjuangan Sunan Derajat. Pada suatu ketika, ayah dari Raden Kosim atau Sunan Derajat itu menyuruh putranya untuk berdakwah seperti kakaknya. Namun, Raden Kosim atau Sunan Derajat tidak langsung menerima perintah dari ayahnya, karena Raden Kosim atau Sunan Derajat hanya ingin membantu kakaknya. Kemudian, ayahnya Sunan Ampel itu mencarikan cara bagaimana agar putranya Raden Kosim atau Sunan Derajat itu berani berdakwah dengan sendirinya. Ayah dari Sunan Derajat atau Sunan Ampel itu menyarankan Raden Kosim itu untuk berdakwah di Jawa bagian timur. Akan tetapi Sunan Derajat itu merasa berat dikarenakan Jawa bagian timur itu masih kental dengan agama Hindunya. Kemudian Sunan Ampel atau ayah dari Sunan Derajat itu memberikan Raden Kosim hak untuk memilih tempat di mana beliau itu akan berdakwah. Nah, kemudian Raden Kosim atau Sunan Derajat itu memutuskan bahwa beliau ingin berdakwah di daerah Surabaya, khususnya di daerah Tuban. Nah, sesekali ayahnya atau Sunan Ampel itu menyarankan Sunan Derajat untuk berdakwah di sekitar pesisir Gresik dan Tuban. Akhirnya Sunan Derajat itu menerima tawaran perintah ayahnya yang menyuruhnya untuk berdakwah di tempat yang telah disetujuinya. Nah, kemudian Raden Kosim atau Sunan Derajat itu bersama para santrinya melakukan perjalanan untuk menuju ke Gresik dan melakukan tugasnya, yaitu berdakwah menyiarkan ajaran agama Islam. Nah, sebelum sampai di Gresik, Sunan Derajat itu bersilaturahmi terlebih dahulu kepada kerabatnya, yaitu Sunan Giri. Kemudian Sunan Derajat itu memberitahu kepada Sunan Giri bahwasanya beliau itu telah diutus ayahnya untuk melakukan dakwah di daerah pesisir utara. Nah, Sunan Giri itu sangat senang mendengar kabar dari Sunan Derajat. Lah, kemudian Sunan Giri itu memberikan beberapa nasihat agar kedatangannya itu dapat diterima oleh masyarakat pesisir utara itu. Nah, kemudian Raden Kosim bersama para santrinya itu menuju ke Gresik untuk melaksanakan tugasnya. Nah, setelah jauh melakukan perjalanan, akhirnya Sunan Derajat itu sampai di sebuah desa yang bernama Derajat di Lamongan tepatnya. Kemudian di sana
Sunan Derajat itu melakukan kegiatan-kegiatan Islami yang membuat masyarakat Hindu itu penasaran dan ingin tahu apa sih yang dilakukan Sunan Derajat itu bersama santri-santrinya. Dengan kecerdasan Sunan Derajat di sini, masyarakat Hindu itu mampu tertarik dengan metode dakwah yang diajarkan oleh Sunan Derajat, yaitu memakai tembang-tembang Jawa atau tembang pangkur sebagai andalannya. Kemudian cara berdakwah. Yang pertama, Sunan Derajat itu menggunakan metode kesenian, di mana kesenian itu dipakai Sunan Derajat itu adalah tembang pangkur, tembang Jawa atau macopat seperti itu. Kemudian yang kedua itu menggunakan filosofi sendiri, di mana Sunan Derajat itu memiliki kecerdasan yang amat luar biasa sehingga beliau itu mampu membuat makna filosofi sendiri. Kemudian filosofi tersebut dikenal dengan 7 Saptangga. Nah, berikut adalah bunyi filosofinya. Yang pertama itu membangun resep tiasing sasoma, yang artinya itu selalu membuat hati orang senang. Kemudian ada jroning suka kudu eling lan waspada. Meski dalam suasana riang, kita itu harus tetap waspada. Kemudian ada Laksmitaning Subrata Tan Nyipta Marang Pringgabayaning Lampa, yang artinya itu dalam perjalanan untuk mencapai cita-cita yang luhur, kita itu tidak peduli dengan segala bentuk rintangan. Kemudian Meper Hardani Pancadriya, yang artinya kita selalu menekankan nafsu-nafsu. Kemudian ada lagi Heneng Hening Henung, yang artinya juga dalam keadaan diam kita akan memperoleh keheningan, dan dalam keadaan hening kita akan memperoleh atau mencapai cita-cita yang luhur. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.